Assalamualaikum, baik apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya. Tanpa panjang lebar lagi, intronya terlalu panjang kali ya kemarin-kemarin. Gimana, segini aja kan intronya. Kita langsung aja ke video yang pertama, let's go. Nah, ini ada dari Mbah Kuri ya, yang menyatakan dirinya bahwa mohon maaf. Apa kiranya? Mohon maaf, mulai sekarang saya mundur jadi keluarga Sobat Ngarit. Walaupun keluarga Sobat Ngarit itu nggak saya ibaratkan jalangkung, datang tak diundang, pergi tanpa permisi, tapi saya sekarang mohon maaf, mundur dari keluarga Sobat Ngarit. Karena apa? Karena saya mundur di muka keluarga Sobat Ngarit yang selalu validasi omdo, carmuk, dan pembawaan yang kurang jelas dan positif. Disitulah saya mundur dengan menjadi keluarga Sobat Ngarit. Saya Oke. Kira-kira kalian juga mundur nggak? Apakah cuma Mbah ini yang mundur? Atau kalian mundur secara perlahan dengan alasan-alasan tertentu? Boleh. akan maju membawa keluarga Sobat Ngarit yang benar-benar tulus dan ikhlas menjalin silaturahim. Simak video lebih lanjut. Mbah, kira-kira mau mundur gimana Mbah? Mundur dari oknum Sobat Ngarit yang tidak jelas, maju untuk tetap menjalin silaturahmi. Ya betul itu. aduh. Memang kalau ada oknum-oknum tidak jelas ya kan, oknum-oknum melenceng dari Sobat Ngarit memang ini bikin menjadi ulat di dalam sebuah komunitas. Jadi semacam racun gitu di dalam sebuah komunitas. Dimundurin aja deh. Asyun pendiri Sobat Ngarit, Asyun mendirikan nama baru atau ini kandang baru dari KBBM. KBBM yang tahu singkatan dari, coba ketik di bawah ini, yang tahu Masyun mendirikan nama KBBM, silakan komen di bawah, saling kayak kita tahu makna dari KBBM. KBBM kemarin ada yang bilang seperti itu ya. Ada yang bilang seperti ini lagi. Kandang berkah batu marmer. Kandang baru bakul martabak. Parah nih. Kandang baru bos Minang. Ada aja. Keplongan bersama Masyun. Keluarga besar Bunda Minang. Wah, ini cocok. Cocok, Bun. Next. Piye menurutmu, Bos? Seindah dan seharum apapun bunga mawar, dia akan tetap satu paket dengan dirinya. Paham maksudnya? Loh. Oke. Yang nyimak YouTube-nya Mas Yun ini kan saya nyimak juga ini ya. Di situ Mas Yun ini tidak mengatakan itu KBBM itu sebuah bendera atau nama komunitas dan yang lainnya. Itu nama kandang ya. Tapi dari pernyataannya Megah, ayo kibarkan bendera KBBM ya. Di sini aku bingung bolo. Megah itu wanti-wanti. Jangan dia itu membantu Mas Yun mewanti-wanti lah, jangan menggunakan PP itu dan segala macamnya itulah. Tapi kok disuruh mengibarkan ya, aku bingung aku ini bolo. Apakah Megah ini mendapat informasi dari pusatnya pusat ya, sampai menyuruh orang di media ini untuk mengibarkan bendera KBBM ya. Berarti artinya KBBM ini sudah boleh dicetak sebagai bendera atau stiker atau dan yang lainnya, karena sudah ada instruksi dari Mas Megah untuk mengibarkannya, bolo-bolo ya. Apakah menurut kalian gimana bolo? Coba komen di komentar ya. Apakah Megah ini A1 sekarang mendapat informasi dari pusatnya pusat? Makanya Megah berani mengatakan mengibarkan bendera baru KBBM ini, sedangkan di YouTube saya simak itu belum ada statement itu dari Mas Yun ini, belum ada. Itu hanya sebuah nama kandang
Itu dulu pernah ada, nama itu pernah ada dulu ya, cuman sekarang kembali lagi gitu kan. Datang kembali lagi nama itu dibangkitkan kembali mungkin ya. Bukan tidak ada instruksi untuk mengibarkan, tapi Mas Mega sudah memberi instruksi untuk mengibarkan ini. Mungkin dia pusat Mega ini sekarang. Pusatnya pusat A1 mungkin ya. Makanya berani berstatement seperti itu. Jadi menurut teman-teman tulis di komentar ya gimana enaknya ini. Apakah memang harus dikibarkan atau gimana? Apakah masih ada yang mengibarkan Sobat Ngarit? Kalau Sobat Ngarit ini sudah jelas ya. Sebuah nama perkumpulan atau persaudaraan lah. Berbentuk sebuah nama Sobat Ngarit. Kalau KBBM ini belum ada instruksi apa-apa, tapi Mega sudah nyuruh mengibarkan ini. Nggak tahu kibarkan di mana, apa di kandang-kandangnya kambing, kandang-kandangnya orang yang ngengon sapi. Gitu. Jadi boleh diasumsikan bolo-bolo ya. Saya karena masih bingung ini dari narasinya Mega ini. Yang cukup muter-muter, akhirnya ya pusing golek bodrek. Dan ternyata teman-teman KKBBM ini masih belum jelas ya, artinya apa, singkatannya juga apa. Cuman kadang-kadang kan kita berspekulasi bahwasanya singkatnya ini dan itu segala macam. Kita lihat kan barusan dari komentar-komentar yang ada yang saya tahu dari video-video teman-teman yang ada di komentarnya. Dan kita lihat ya ke depannya bagaimana KBBM ini, apakah merupakan nama kandang atau penggantinya daripada Sobat Ngarit. Nah, gimana teman-teman yang setuju? Karena tentu saja semuanya ini ya pendirinya tetap Mas Yun aja, ya. Tetap Mas Yun aduh belepotan. Tetap Mas Yun juga yang sebagai pendirinya. Oscar Farm, Sobat Ngarit, apalagi itu KBBM, ntar lagi ada nih. Nggak tahu apa. Oke. Karena bangku kafenya tegak, remaja ini malah cosplay lagi naik kereta ekonomi. Oh, bergetar. Aduh, ada yang bilang kursi tegak fungsinya biar nongkrongnya nggak kelamaan, jadi pelanggan baru bisa masuk. Aduh, ada yang salfok sama baju hijau ya. Iya bener juga ya kayak gitu ya, apalagi dibuat VT kayak gini, terus bergetar kayak gini ya. Ini maksudnya apa gitu ya kan? Aduh. Itu yang berdiri ngapain pula ya kan? Ada yang berdiri nih. Lihat tuh. Yang baju hijau. Yang baju hijau. Aduh, menghayati banget gitu. Zaman sekarang gimana nggak mau digampar? Kita aja yang lihat rasanya pengen siram tuh anak ya. Kenapa? Onjay! Parah, astagfirullah. Rido, Kenapa, Tante? tante matamu tante. Ini apa ini? Ini aku tantenya kamu. Kapan aku nikah sama Enggak, omnya? maksudnya. Kalau kelihatan tua biasanya tak panggil gitu. Anjir tua guys. Anjir tua Ih, guys. kamu banyak banget penontonmu. Banyakan anak, kok banyakan kakak kok. Kamu artis. Waduh, bukan, ya ampun. Aku artis. Banyak Artis itu banget. apa, Kak? Artis banyak banget penonton sebelah guys. Ayo kompak teman. Santai. Santai dulu. Santai. Yoyo. Ayo kompak teman. Namanya Orang mana, Faiza. Kak? Aku orang Jawa. Jawanya mana? Bondowoso. Oh, Bondowoso. Kak Pejuang. Kali dua guys. Kali Tapi dua asik juga ya. teman-teman. Santai. Wis dosa. Wih.
Gelem Sebelah teh, wes gelem maksudnya santai maksudnya. Kok gelem teh apa orang iki piye? Yang kayak gini-gini ya bikin greget ya. Kok jane kok santai ngono lho, nyapa lho. Ojo kesusu to, Pak, nyantai ae layar aku aja iki. kita udah kalah guys. Tap-tap layar udah Enggak kalah. kalah, Kak. Itu tap-tap layar aja udah 4K guys. Enggak kalah. Ya lu nggak kalah dong. Bos LC. Oh kamu bos LC. Kok mesti tuh, kuis yang tapping itu siapa itu namanya itu? Minta digampek itu. Aris. Aduh. Aris. Waduh, itu pasti plecet itu. Ngomongnya suka ngawur gitu. Santai. Kuwi mesti kesusu ngono kuwi lho. Oh adiknya Mas Iyun katanya ya. Oh iya, oh tahu dia maksudnya. Kok mesti Pantesan gitu kan. Kak Iyun, adiknya Kak Iyun nih ya. Oh kamu adiknya Mas Iya. Oh, Iyun. pantesan. Itu. Oh, viral. Viral. Kak, guys 9 mawar guys. Pernah viral berarti ya. Kak Iyun. Iya. Oh, tak kirain. Kalau aku nggak pernah lihat Kak ya. Duh. Duh, Nggak pernah lihat. redek. Ini nih yang bikin greget ya kan. Tapi lumayan sih ceweknya kan. Oke, next aja, next. Allah. Allah. Kenapa dibiarin ya? Dilihat dong. Allah ya Rabbi la ilaha illallah. Sengaja nih. Tuh lihat tuh, yang baju biru juga begitu. Ya. Yang baju biru juga begitu loh. Wadah ya kayak gini. Waduh dibiarin aja gitu kan. Sama mama yang di sampingnya kok bisa-bisanya. Aduh. Nek. Palangmat, stok perawan di Madura mulai kritis. Icapo Loranah tak ebri milo. Di mana nih kejadian di yang viral di itu ya, yang viral di Madura Grigalis Bangkalan gitu kan. Aduh, kenapa bisa sampai seperti ini ya? Tuh kayak gitu guys ya, tempatnya. Dulu katanya ini terbuat dari bambu, waktu masih gubuk bambu ya. Semua santri katanya dia sumbangan ke setiap desa. Ini kah? Hah? Lora Tujen anu ini. Kok bisa-bisanya? Oh ini loranya ya. Aduh. Pola beda. Aduh. Duh aku jadi malu. Dan next. Klarifikasi tertulis dari Pondok Pesantren Nurul Karomah Patrongan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya coba menganalisa dari kasus viral di Kecamatan Galis terkait dengan masalah lampiran yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Karomah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Saya mencoba menganalisa surat ini, surat klarifikasi. Coba semuanya baca dulu ini. Menyampaikan kepercayaan pencarian mendalam atas peristiwa yang ramai dibicarakan di publik. Yang masukkan saat ini tidak lagi berada di lingkungan pesantren dan seluruh aksesnya telah kami tutup.
Pesantren tidak melindungi siapapun dan menghormati serta mendukung penuh proses hukum yang ya harus dihukum lah. Kami siap kooperatif dan akses informasi yang dibutuhkan aparat. Nah, fokus kami adalah perlindungan korban lagi, korban, pendampingan yang dibutuhkan serta membenahi sistem internal pesantren agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dulu yang ada yang bikin konten kayak gini, Akeloy, ini, apa namanya, Akeloy YouTuber ya, YouTube Akeloy namanya. Dan di situ ceritanya adalah, guru tugas gitu sebetulnya. Guru tugas yang di mana ceritanya dia itu, cabul lah ya, kayak gitu. Jadinya aduh, kok baca lagi. Kami menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan tindakan personal atau individu yang tidak mencerminkan nilai ajaran maupun kebijakan pesantren. Betul itu. Maupun keluarga besar pengasuh. Kami menghimbau publik untuk memberi ruang kepada aparat penegak hukum agar bekerja sama objektif dan profesional, tidak menyebarkan informasi yang aduh, tidak menyebarkan info yang bla bla bla. Bisa klarifikasi model kayak begini ya? Gimana ceritanya nih? Kok bisa kok bisa? Aduh ya Allah. Screenshot dulu lah, ya kan? Buat thumbnail nih. Oke. Kok bisa-bisanya ya? Kekurangan ilmu atau bagaimana? Jelas-jelas kelakuan kayak gini nih kan ya udah diproses kan dihukum. Cuman klarifikasinya itu gimana ya? Hati saya itu kayak remuk gitu mendengar kabar ini. Bagaimana bisa seorang Gus, seorang Lora yang seharusnya jadi teladan justru tega, bukan menyakiti, menghanyol-hanyol santri yang begitu ya. Aduh, santri itu kan datangnya jauh, ya ada yang jauh, ada yang dekat, ya ada yang jauh dari rumah gitu kan, meninggalkan orang tua. Percaya bahwa pesantren adalah tempat paling aman. Tapi kepercayaan itu malah, ini menurut saya itu malah dihianati. Saya benar-benar emosional ya, bukan karena nama pesantren disebut, tapi karena hati para santri itu terluka kayak gitu. Karena anak-anak yang seharusnya dijaga malah dibuat trauma. Dan kalau benar-benar ada oknum yang melakukan itu, maka dia harus bertanggung jawab. Tidak peduli keluarganya siapa, tidak peduli gelarnya siapa. Anaknya kiai kek, anaknya siapa kek, ya kan? Itu tergantung daripada pendidikan awal daripada kiainya. Begitu. Tergantung dari itu juga. Ya seorang kiai bisa mendidik anaknya dari ini udah bagus ya. Karena ada yang memang sering ditinggalkan gitu kan, cuman pasrah sama pesantrennya, dijagain, diiniin ya kan. Jujur aja, kenapa saya bilang begitu? Saya juga anak kiai gitu. Saya punya pondok, punya lembaga. Kalau dia kayak gini, ini siapa yang salah? Secara psikologis gitu. Pesantren itu diajarkan adab sebelum ilmu. Lalu di mana adabnya kalau sampai ada yang berani mempermainkan kehormatan santri? Saya berdiri bersama korban dengan sepenuh hati karena santri itu amanah. Kalau amanah sudah dihianati, maka tidak ada alasan untuk diem. Saya mohon jangan samakan oknum dengan pesantren ya. Pesantren itu tetap mulia. Tapi yang merusak kemuliaan itu harus dipertanggungjawabkan agar cahaya pesantren tidak padam oleh kelakuan satu orang macam nih. Semoga kebenaran segera terbuka ya. Semoga para korban kuat dan semoga Allah menurunkan hukuman bagi siapapun yang menyentuh santri dengan niat buruk. Aduh, si kampret emang. Kampret.
Mak beda jong, goreng been jong. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan itu semua dijauhkan dari hal itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini aja dulu videonya. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.